Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Suara saya echo ya. Oke Pak, benar Pak. Pagi. Ya, ini sudah pertemuan yang kelima ya. Saya berikan beberapa contoh buat dibaca-baca ya, buat nambah-nambah ilmu lah. Karena kita memang sedikit ya waktunya. Kalau nanti lihat saya berikan contoh, itu ada manajemen resiko untuk satu perbankan. Nanti silakan lihat bagaimana membuat kuesioner, mungkin di mata kuliah manajemen risiko itu bisa membantu ya. Sebentar. Oke. Terus ada beberapa juga yang saya suruh baca, ya mungkin di bulan puasa lihat-lihatlah sedikit buat nambah-nambah ilmu ya, supaya mempercepat pengetahuan kita. Saya berikan tentang OCIG, apa itu OCIG ya. Oke, kita mau lihat saja sudah berapa orang nih ya, sudah ada, masih ada beberapa orang lagi belum masuk. Oke, oh ya, belum masuk. Ini Aceh Masal yang paling jauh yang tinggalnya ini. Apa masih di Kalimantan? Ya, ini paling jauh tinggalnya. Oke. Hari ini kita akan lihat tentang OCIG, apa itu. Mungkin belum semuanya tahu apa itu OCIG, organisasi apa OCIG itu, kemudian perkembangan dari beberapa tool yang ada di mata kuliah ini, di GRC ini. Kita coba saja ya. Mungkin untuk melihatnya harus diperbesar kali, maksudnya saya nggak mempergunakan sharingnya. Terus dipin diperbesar supaya bisa terlihat ya. Saya tidak sharing. Oke. Materi hari ini tentang OCG dan Integrated GRC. Jadi GRC ini pertama kali diusulkan oleh suatu badan yang disebut dengan OCG. Badan apa itu nanti kita akan lihat. Ya. Jadi bagi yang ingin melihat slide-nya, ini sudah akan dipin gambar saya. Saya tidak pakai sharing slide. Ini bisa terlihat di sini. Ini anang dari OCG sendiri. Sebentar, saya salingkan dulu. Nah, ini yang disebut dengan OCG. Jadi OCG itu adalah suatu lembaga non-profit, nirlaba, membantu beberapa organisasi di seluruh dunia. Ya, dia mempunyai suatu trademark yang disebut dengan principle performance. Jadi membantu hampir semua industri yang menggunakan GRC, jadi menggunakan konsep government, risk management, dan compliance. Jadi GRC ini memberikan beberapa panduan dan standar bagaimana cara mengelola yang namanya GRC. Mereka mengembangkan beberapa standar dari beberapa pakar, kemudian mempublikasinya supaya bisa menerapkan suatu kualitas, karena tidak ada badan standar khusus untuk GRC. Jadi mereka memberikan suatu usulan.
Mereka memberikan semacam kriteria atau matriks buat menghitung kinerja. Jadi biasanya matriks itu merupakan variabel kinerja. Kemudian mereka juga membantu membuat laporan kalau ada perusahaan yang meminta. Pada prinsipnya mereka merupakan suatu perusahaan nirlaba. Juga mereka membuat beberapa tool untuk supaya para perusahaan itu mudah melakukan perbandingan. Komunitasnya cukup besar, di sini ada sekitar 15.000 anggota ya. Ini catatan dari tahun 2019, mungkin sekarang bertambah dari 46 negara. Kolaborasinya terdiri dari beberapa personal, ada auditor, ada perbankan, ada pembuat kebijakan. Tool-toolnya apa semuanya online. Kita akan lihat beberapa toolnya apa saja online. Bisa dipergunakan dan juga dapat diakses dengan gratis. Itu mungkin yang pentingnya dari GRC ini. OCG ini kira-kira dibangun tahun 20-an, tahun 1990-an. Ya, nanti PR-nya coba lihat di internet apa sih singkatan dari OCG. Saya sengaja tidak berikan singkatannya, coba cari apa sih singkatan dari OCG itu ya. Karena ini banyak dipakai di auditor finansial juga dipakai, bukan hanya di kita saja dipakai. Jadi cukup banyak yang menggunakan OCG ini. Kalau kita lihat OCG ini itu terdiri dari beberapa disiplin ilmu dan beberapa perusahaan yang berkolaborasi. Ilmu apa saja? Di sini ada ilmu GRC tadi, ditambah dengan Human Capital Management, manajemen etika, auditor internal, security, quality management, banyak sekali, project management, information technology, semuanya bergabung di sini. Karena yang namanya GRC itu tidak bisa sendiri-sendiri. Yang terkenal dari model GRC ini, GRC memberikan suatu model namanya capability model. Nah, seperti ini. Ini yang sudah saya berikan di kelas Google Room, saya berikan cerita sejarah cukup panjang tentang GRC. Ya, karena sudah mahasiswa S2, baca-bacalah. Silakan baca, jadi supaya nambah pengetahuan. Jadi kalau diceritakan secara detail, nanti malah tidak mau dibaca. Silakan baca. Dan model dari GRC ini cukup terkenal. Itu ada beberapa komponen di situ. Ada komponen M-nya, ya, monitoring and measurement, bagaimana cara memonitoring. Ada respon and resolve. Cukup banyak di sini. Ini yang saya bagikan di bacaan sebelum kuliah, baca-baca supaya nambah pengetahuannya. Nah, model-model ini bercerita bagaimana suatu GRC itu di tata kelola, manajemen dan kompani ini dilihat, ditinjau supaya jangan sampai lupa ya. Saya berikan contoh, mungkin satu atau dua, misalkan di sini ada komponen C. C itu singkatan dari Context and Culture Element. Di sini kita lihat, di sini ada 4 komponen. External business content, internal business content, culture, and value and objective. Saya pelajari, dengan pelajari GRC, mungkin sebagian besar ilmu Microsoft informasi, itu bisa dipelajari. Itu mungkin kemudahannya ya, jadi kita bisa mempelajari beberapa bagian yang ada di ilmu kita dengan pelajari GRC. Saya berikan contoh. Nah, ini sudah ada di slide, silakan baca. Mungkin di bulan puasa saya tidak ceritakan terlalu banyak. Ini bacalah paling saat berbuka ya, setelah taraweh bacalah sedikit-sedikit ya. Kemudian juga ada komponen yang lain, misalkan komponen yang saya pilih di sini komponen organisasi ya. Ini ada beberapa komponen untuk bercerita bagaimana kita bisa melihat komitmen dari suatu perusahaan itu
terhadap organisasi yang memanfaatkan GRC. Ada komponen O1, O2, O3. Sama ini secara detail ya nanti silakan baca. Saya tidak akan ceritakan jelas, nanti kalau diceritakan nggak akan dibaca. Yang saya kasih itu supaya bisa dibaca ya. Nah ini silakan dibaca. Ini sudah ada di situs saya kasih. Itu untuk yang manajemen TI pada perbankan, itu pertanyaan-pertanyaannya bagus. Siapa tahu ada yang mau tes sistem manajemen risiko. Itu ada beberapa pertanyaan yang dapat dipergunakan untuk mengelola manajemen risiko teknologi informasi. Ya. Oke, silakan lihat saja. Ini mungkin tidak kepanjang-panjang, saya loncat di sini ya, supaya kita menghemat energi lah. Kemudian nanti silakan lihat ya di sini. Nah, di sini saya ambil dari buku Koso. Itu bab 11 yang saya jadikan PDF itu OCG Capability Model secara detail ada di situ. Ya, silakan baca-baca. Cara bacanya ya buat kalimat pertanyaan, kemudian cari jawabannya. Ya. Ini cara membaca S2 tidak sama dengan S1. Oh ya, di sini selama S2 sudah baca berapa literatur ya? Ada yang sudah sampai 20 literatur, paper gitu, sudah ada yang sampai 20 literatur. Ada nggak? Sini. Siapa yang sudah baca sampai 10, sampai 20, ada baca? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya terserah, silakan ya. Jadi sejogjanya yang namanya S2 itu, ya satu semester itu ada 10 lah, minimal 10. Jadi kalau sekarang semester 2, ya kira-kira sudah baca paper, 20 paper ya. Yang bahasa Inggris, sebagian besar, sebagian kecil bahasa Indonesia aja, jangan terlalu banyak bahasa Indonesia aja. Supaya kita mampu dalam bahasa Inggris. Jadi yang namanya S2 itu beda dengan S1, namanya juga S2 ya, magister. Jadi bacanya harus banyak. Nanti kalau sudah semester 3, ya minimal 30 baca. Kalau saya dulu waktu kuliah S2 itu diwajibkan satu semester 20 paper dibaca ya. Cara bacanya tidak seperti komik, jadi kita membuat resume. Apa sih yang kita baca, apa hasilnya. Jadi mulai sekarang cari-cari paper ya. Minimal S2 itu jam terbang bacanya sudah 10 paper satu semester. Beda dengan S1 ya. 10 paper itu ya 6 paper bahasa Inggris. 4 paper bahasa Indonesia. Jadi jangan dibalik. Indonesia lebih banyak, nanti perkembangannya jadi kurang. Jadi kalau sudah semester 2 ya minimal 20 paper lah baca yang terkait dengan ilmu kita. Nanti buat resumenya, kalau 20 paper berarti kita milih dari 40 paper ya. Jadi dari 40 paper kita pilih 20 paper terbaik buat dibaca. Kalau 10 paper berarti 20, dari 20 paper kita minimal kita pilih 10 paper terbaik. Jadi kita pilih-pilih nanti kita baca. Tuh. Jadi jangan lupa walaupun S2 kelihatan cuma kuliahnya cuma Sabtu, tapi sering-sering menambah ilmu. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ya, ini yang sudah saya berikan. Kalau yang tidak bisa akses, nanti tanyakan ke saya. Ini saya ambil dari buku Koso. Kemudian dari sini, OCD itu pekerjaannya kan walaupun dia nirlaba, tetapi juga dia sering membuat laporan-laporan membantu perusahaan. Dari laporannya dari tahun 2019, dia buat laporan seperti ini. Dia cerita bahwa ternyata dari laporan OCD itu informasi yang diberikan itu tidak sampai kepada dewan direksi atau tidak sampai ke bagian senior manager. Banyak informasi-informasi yang penting buat mengolah informasi tidak sampai. Kemudian manajemen risiko hanya berupa aktivitas, tetapi tidak didasari bahwa untuk kepentingan perusahaan. Jadi mengerjakan manajemen risiko hanya sekedar ya mengerjakan aktivitas rutin dari quality assurance, dari manajemen risiko, tetapi hasilnya tidak kembali difeedbackkan kepada perusahaan. Kadang bekerja ya seperti itu. Kemudian Dewan Direksi ini menyetujui strategi
Tapi strateginya itu tidak terukur, tidak termonitoring, tidak punya matriks buat mengukur strateginya tercapai atau tidak. Yang mengapa? Karena perusahaannya sudah sangat besar, susah untuk ngitungnya. Mereka harus punya tim sendiri. Jadi banyak strategi dan risk appetite itu yang tidak sesuai. Jadi tidak ada sistem yang bisa mendata bagaimana sih strategi ini tepat atau tidak, risiko appetite jangka panjang sudah sampai mana. Nah, itu tidak ada orang yang menganalisis. Nah, ini biasanya muncul ilmu yang namanya data analisis. Ya kan, data analisis itu mereka juga bukan hanya mendata statistik, tapi mereka juga mendata bagaimana menghitung pencapaian strategi, menghitung pencapaian manajemen risiko. Itu ada orang namanya data analis yang bekerja seperti itu, atau mungkin sekarang ilmu baru namanya data scientific atau data scientist. Jadi data scientist mengukur semua strategi, mengukur semua manajemen risiko apakah sudah sesuai atau belum. Mungkin sudah pernah ada yang mendengar data scientist ya. Data scientist bukan hanya muncul dari business intelligence, tetapi juga masuk ke manajemen risiko, government, dan compliance. Oke, di sini. Ada yang melihat, mau tanyakan sampai sini? Kita mungkin agak cepat di bulan puasa ya, saya tidak berlama-lama, jika sisanya mungkin banyak yang harus baca sendiri. Perusahaan sudah pakai GRC, masih gagal, masih aneh juga mereka kenapa bisa gagal ya. Sudah pakai GRC, katanya GRC bagus, setelah diterapkan gagal juga. Nah, lembaga ini menyelidiki mengapa bisa gagal. Nah, setelah diselidiki, ternyata masalahnya itu seperti ini. Jadi beberapa keputusan yang dipakai itu tidak menggunakan hasil feedback dari evaluasi GRC. Keputusannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan, atau keputusannya itu tidak sesuai dengan data yang tepat. Mungkin datanya sudah expire, sudah tidak obsolete, masih dipergunakan. Jadi antara kecepatan dan kehandalan data itu tidak sesuai. Kemudian karyawan juga tidak mengerti strategi itu dampaknya buat mereka apa, karena kurang sosialisasi. Apa sih strategi perusahaan sekarang, apa dampaknya bagi mereka? Dampaknya bagi perusahaan mungkin ada, tapi bagi mereka secara tidak langsung apa? Jadi karyawan mau kerjanya nggak terlalu semangat ya. Kemudian tidak ada kejelasan siapa yang menjadi pemberi tugas. Semuanya memberikan tugas kepada bawahan bingung ini sebetulnya kita tanggung jawabnya kepada siapa sih? Tanggung jawabnya karena semuanya ingin memanage, sehingga akuntabilitasnya terlalu banyak. Harusnya kan bosnya satu, tapi karena di perusahaannya terlalu banyak dikelola, terlalu banyak direktur, terlalu banyak divisi, akhirnya yang ngelolanya terlalu banyak, sehingga bawahan bingung ini mau tanggung jawab kepada siapa. Semua nyuruhnya banyak sekali, atau pemberian tugasnya tidak jelas karena yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan prioritas dari strategi. Mereka mengerjakan tapi strateginya bukan itu, jadi pekerjaan mereka tidak efisien. Nah, pekerjaan yang ini yang paling sering terjadi dalam perusahaan. Jadi disuruh mengerjakan tidak sesuai dengan strateginya dan tidak terukur. Akhirnya ya pekerjaan banyak, aktivitas banyak, tetapi yang namanya strategi tidak tercapai. Ini merupakan suatu jebakan ya, jebakan di dalam rutinitas. Jadi pekerjaan banyak, tetapi tidak ada hasil. Mungkin kalau dibilang tidak ada hasil terlalu kejam mungkin ya. Mungkin di sini dapat dikatakan tidak sesuai dengan strategi. Kalau kata orang IT seperti ini, tidak ada link antara anggaran dan strategi. Strateginya hebat, tapi anggarannya nggak ada, dananya nggak ada. Atau dananya besar, strateginya tidak sebesar itu menggunakan dana. Ini di dunia pendidikan juga banyak terjadi. Di dunia pendidikan, di manufaktur. Jadi ilmu informasi ini tidak hanya di ilmu TI ya, tapi manufaktur juga menggunakan sistem informasi. Sekarang informasi sudah masuk ke manufaktur lebih ketat sekarang.
Tidak ada link antara strategi dengan resiko. Strateginya kemana tidak ngitung resiko. Atau resikonya terlalu dihitung, strateginya tidak berani. Jadi pihak-pihak ini sama-sama saling takut karena belum tahu kelebihan dan kelemahan antara strategi dan resiko. Resiko tidak dialamatkan untuk dikelola. Jadi strategi ini sudah di planning, sudah direncanakan, sudah dimonitoring, tapi setelah selesai lupa ini untuk dimasukkan kembali, dipraktekkan untuk jadi data yang berguna risiko ini. Jadi perusahaan tidak mau berkembang karena terlalu takut. Padahal manajemen risiko itu selain menghindari yang namanya ancaman, itu bisa meningkatkan profit dengan meningkatkan vulnerabilitas. Jadi kalau kekuatan kapasitasnya bertambah, berarti dia bisa mengelola risiko lebih banyak. Seperti saya contohkan di ilustrasi yang minggu lalu ya. Kalau mereka sudah memiliki risikonya banyak yang dikelola, berarti profitnya semakin banyak. Tuh. Kemudian tidak ada sistem insentif di sini. Orang-orang yang sudah bekerja itu tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Mereka bekerja dengan tujuan masing-masing. Atau dengan kata lain, ada polisi, ada politik. Jadi ada kebijakan, ada politik. Kalau setiap orang itu mempunyai politik atau keinginan masing-masing, mereka diarahkan dengan satu kebijakan yang sama, supaya jangan ada yang tujuannya mengerjakan sesuatu, mendapatkan keuntungan, perusahaan dipikir untung, pada perusahaannya strateginya tidak ke sana. Ya banyak sekali alasannya, sehingga yang namanya pekerjaan tersebut menjadi kurang tercapai sesuai dengan GRC. Atau di sini pihak-pihak eksekutifnya tidak berkomitmen. Mereka tidak terlalu terjun ke dalam dengan strateginya. Mereka tidak ingin memonitor lebih dalam bagaimana strateginya. Ini namanya budaya kerja ya, harus ada di manajemen performance. Minggu depan mungkin kita belajar namanya manajemen performance, bagaimana sistem informasi mengawal yang namanya manajemen kinerja itu seperti apa. Ya. Jadi pertanyaannya, ternyata sedang ada GRC itu kita harus sering ngobrol ya. Jadi karena perusahaan terlalu besar, nah ngobrolnya itu harus pakai sistem informasi. Bagaimana para direktur tingkat tinggi bisa ngobrol dengan dewan direksi, ya diingatkan menggunakan sistem informasi bahwa strateginya apa, ngukurnya bagaimana, kemudian jangan terlalu banyak direktur, nanti bawahannya tambah pusing ya. Atau terlalu banyak kepala divisi, ini bawahan bertambah pusing. Siapa yang menjadi akuntabilitasnya? Nah, informasi yang membantu supaya jangan terlalu banyak akuntabilitas, tapi nggak apa-apa yang punya responsibilitas. Jadi, akuntabilitas itu adalah orang yang menyuruh, responsibilitas orang yang mengerjakan. Jangan yang menyuruhnya terlalu banyak dibandingkan dengan yang mengerjakannya, gitu ya. Jadi, informasi buatlah informasi yang membantu ke arah sana. Salah satu caranya mungkin kita ulangi, yang kita memanfaatkan menggunakan ilmu GRC. Jadi kita lihat kembali apa sih perspektif dari GRC. Kita gabungkan jadi satu ya GRC itu. Mungkin di sini saya berikan contoh, ini adalah suatu pemadam kebakaran. Contoh ini paling sering dipakai kalau kita cerita tentang GRC oleh OECD. Jadi OECD ini cerita, oh ini contoh yang paling sering diceritakan. Ceritanya di sini ada satu pemadam kebakaran yang merepresentasikan kontrol. Kontrol ini adalah berarti governance, tata kelola ya, kontrol ini. Jadi menurut ilmu government atau ilmu kontrol, api itu tidak bisa dihindarkan, tetapi bisa dimusnahkan. Bisa dideteksi terlebih dahulu, bisa kita kontrol dengan menginstal atau memasang alat pemadam kebakaran. Nah, dalam informasi ini berupa dokumen dan beberapa data yang diambil dari sistem pengontrol dan monitoring untuk melihat bagaimana jika sesuatu pengontrol itu mengindikasikan adanya suatu kesalahan. Jadi ada sensor-sensornya, sensor resiko di sini, ada sensor-sensor resiko. Dari mengkontrol itu ada sistem sensornya, kemudian diberitahu cepat-cepat difeedback-kan. Itu dari perspektif kontrol.
Dari perspektif resiko, api itu terjadi ya jika ada material yang bisa mudah terbakar. Jadi supaya jangan terjadi, ya jauh-jauhkan yang bisa terbakar. Jadi masalah-masalah yang bisa mengganggu, ya sebelum menjadi bertambah besar, dijauh-jauhkan. Kita kategorikan risiko itu yang mana, kemudian kita lakukan yang mana harus dimonitoring, apa indikatornya atau sensornya, kemudian jika terjadi bagaimana cara mitigasinya. Jadi risiko itu mudah, tidak mungkin masalah itu muncul kalau tidak ada sebabnya. Jadi risiko menghindari supaya sebab-sebab itu jangan muncul. Dari sisi compliant atau sisi legal, di sini kalau di pemadam kebakaran diilustrasikan bahwa orang suka sedikit ceroboh dengan api ya. Jadi kita harus memberikan suatu perilaku, kita ajari, kita training supaya secara mental patuh terhadap aturan yang mencegah kebakaran. Jadi memberikan suatu kepatuhan supaya mereka punya kebiasaan untuk tidak melakukan risiko. Nah, ini merupakan pendekatan yang sering dipakai di dalam ilmu GRC. Seperti ini, sering sekali dipakai. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebentar, ada yang mau tanyakan? Itu paling gampang ya, jadi paling gampang. Nanti kalau sudah kita mau masuk ke contoh langsung, apa sih yang dipakai, bagaimana cara memakai ilmu GRC. Ini cita-citanya ya. Jadi mengubah dari suatu keyakinan menjadi suatu knowledge. Jadi keyakinan bahwa hal yang baik itu bisa terjadi, kita definisikan bagaimana yang namanya baik itu bisa kita lakukan setiap saat. Jadi di sini belief to knowledge, istilahnya seperti itu. Nah, jadi dari kondisi ini kita lihat di sini ya, dari yang namanya mengelola di dalam suatu silo, di departemen-departemen terpisah, sekarang menjadi pendekatannya enterprise. Jadi perusahaan yang dibangun dengan IT. Kemudian dulu namanya reaktif, sekarang proaktif. Jadi yang namanya GRC itu sifatnya proaktif, tidak menunggu sampai terjadi terlebih dahulu, tidak. Kemudian proyek-proyeknya atau program dulu pendekatannya menggunakan proyek atau program, sekarang lebih sistemik. Jadi semuanya sudah tercatat, pengambilan keputusannya tidak harus mengandalkan manusia, tapi memberikan planning yang muncul dari sistem, misalkan seperti itu ya. Nah, ini hal baiknya yang muncul didengung-dengungkan sampai sekarang, yaitu dari belief to knowledge. Itu sudah didengungkan kira-kira dari tahun 2012 ya, sudah 8 tahun didengung-dengungkan. GRC ini komponennya cukup banyak. Mungkin yang kemarin saya ceritakan itu adalah PIPEDA ya. PIPEDA itu tentang data privacy dari Kanada. Ada anti-money laundry, AML, ada total quality management, ya, ada COVID, ada Sarbanes-Oxley. Ya, ini merupakan framework dari GRC cukup banyak. Nanti akan kita ceritakan sedikit-sedikit sambil perjalanan waktu ya. Kemudian saya cepat juga saya akan ceritakan apa saja tool-tool yang ada di GRC. Mungkin sudah dengar yang namanya COVID, mungkin seperti apa ya. Jadi kita akan ceritakan di khusus mungkin seperti itu. Jadi kita ngelihat apa saja sih yang namanya tool-tool dari GRC. Ya, yang pertama tadi COVID ya. Kemudian Sarbanes-Oxley, kemudian ada IT Infrastructure Library, ini buat layanan dan konfigurasi dari infrastruktur. Ini saya lupa apakah saya ajarkan dulu di IS Management, ini ada contohnya. Kemudian dari manajemen risiko,
itu yang terkenal COSO. Mungkin ini akan diceritakan lebih detail di mata kuliah manajemen risiko. Kemudian juga ada ISO 31000, ini tentang manajemen risiko. Kemudian ada yang khusus kemarin tentang ISO yang dibuat oleh ASANZ, Amerika Serikat dan New Zealand, juga termasuk kepada manajemen risiko. Mungkin yang jarang dibicarakan adalah compliance. Ini contoh tool pada compliance, misalkan kalau pada perbankan itu ada Basel 1, 2, dan 3. Nanti akan saya ceritakan sebagian sedikit ya. Ini merupakan suatu komunitas yang bercerita bagaimana mengelola finansial dan sistem informasi pendukung finansial. Jadi yang memakai selain perbankan, pengawas dari keuangan juga mempergunakan sistem ini. Misalkan OJK itu menggunakan Basel 1, 2. Kemudian komponen lain ada total quality management. Nah, itu namanya compliance. Nanti kan kita ceritakan banyak di situ ya. Nah, di sini dalam GRC masalah-masalah yang lagi hangat seperti ini. Jadi di sini kan termasuknya kuliah pilihan ya. Jadi masalah yang hangat itu adalah duplikasi data, silo, kekompleksitasan dari koneksi yang susah untuk ditembus, fraud, regulasi yang bertambah terus-menerus, sulit untuk diimbangi oleh compliance, integrasi yang buruk, kinerja yang tidak konsisten, tidak terukur, fleksibilitas yang sangat sukar ditembus, terlalu tidak fleksibel, kerentanan yang tidak bisa ditingkatkan, transparansi atau lack of visibility, informasi yang banyak terbuang, banyak diambil, tetapi tidak dipergunakan, atau setelah dihasilkan informasinya, ketinggalan waktunya dengan kompetitor, itu namanya best information. Kemudian biaya terlalu tinggi untuk infrastruktur dan sumber daya yang terbuang atau tidak terpakai. Sumber daya yang tertidur, infrastruktur yang tertidur, mungkin juga termasuk sudah beli banyak alat, tapi tidak terpakai. Itu contohnya. Ini yang muncul dari pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan. Oke, kalau kita lihat di minggu lalu ceritanya, ini kita menggabungkan GRC dengan ilmu sekarang. Ada big data, ada business intelligence, dan saya berikan contoh nanti tentang business intelligence, silakan nanti dibaca ya. Program-program yang mempergunakan GRC itu ada buatan dari SAP, ada SAP GRC Suite, bentuknya ini program ya, berupa modul-modul untuk pengontrolan, manajemen risiko, manajemen fraud, manajemen audit. Ada juga ASL GRC, ini modulnya mengenai data analitik, ini bisa diakses online. Compliance monitoring and dashboard ini harus berbayar ya. Ada juga Matrix Street GRC, ini berupa program dalam bentuk aplikasi Java. Jadi sekarang kita bisa membuat suatu program informasi, bagi yang suka buat program, apakah berbasis applet, bisa, berbasis online juga bisa. Jadi program-programnya sudah banyak digunakan. Kemudian orang-orang yang membuatnya, ini ada perusahaan paling terkenal mungkin SAP ya, SAP. Di Indonesia mungkin SAP, McAfee, itu dia untuk mereka menggunakan sistem GRC, Oracle juga sama. Nah, kita mungkin ada 5 slide lagi. Ada yang mau tanyakan? Hari ini mungkin saya tidak lama-lama. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Mau tanya Pak, ya, Iqbal. Ya. Halo? Saya memberikan satu contoh mengenai GRC di manufaktur. Ya, silakan. Nah. Iya, silakan. Oh iya, maaf, tadi putus-putus. Sebentar. Mau tanya, kan banyak model-model seperti OCEG, Urban Outfree, Pepida, dan sebagainya. Apakah ada penelitian dengan menggunakan masing-masing macam framework itu, resiko itu betul-betul diminimalisir gitu, dibandingkan dengan tidak menggunakan?
Oh iya, sebentar. Jadi eh, apakah ada hasil misalkan membandingkan apakah dipakai itu, ya jadi kalau kita lihat beberapa paper di banyak sekali yang melihat bahwa kuncinya itu integrasi itu adalah manusia. Jadi yang nama integrasi itu manusia dengan sistem. Kalau manusianya saja tidak bisa, tapi kalau ada sistemnya itu juga tidak bisa juga kalau tanpa manusia. Jadi intinya di sini mereka semua cuma tool, tapi kalau kita tidak menerapkannya tidak sesuai, ya tidak terpakai. Jadi manusia harus disosialisasikan, kemudian hasilnya juga melibatkan manusia yang misalkan pemimpin yang kurang tegas dalam mengelola, nah sistemnya membantu memberikan ketegasan. Pemimpin yang susah untuk mengambil keputusan, nanti GRC-nya memberikan keputusan. Pemimpin yang tidak tahu bahwa risiko apartheidnya sudah naik, nah sistem yang membantu di sini. Jadi namanya integrasi itu melibatkan manusia dengan sistem itu. Manusia yang lemah karena keterbatasan harus mengambil keputusan yang kompleks, nah sistemnya yang membantu, gitu ya. Kalau ditanya apakah hasilnya tepat atau tidak, ya setiap tahun hasilnya berubah karena perusahaan yang baik pasti dinamika pengolahan manajemen risikonya juga berubah. Kita lihat bahwa dunia dari simulasi ini dinamikanya sangat tinggi, sedangkan kemampuan kita membuat sistem itu tidak secepat di luar, ya itu kelemahannya. Jadi sama kalau ilustrasi saya kalau bawa mobil ya, kalau bawa mobil mana lebih susah? Bawa mobil di jalan tol bebas hambatan atau bawa mobil di jalan-jalan yang ada di Bandung yang ada beca, ada sepeda, ada motor. Menurut kita mungkin lebih susah itu adalah di jalan yang ramai mungkin ya. Tapi bagi perusahaan yang sudah terbiasa dengan cepat mungkin lebih susah itu di jalan tol. Tergantung dari resiko kemampuan. Jadi yang sudah biasa dengan resikonya kendaraan cukup cepat ya mereka sudah terbiasa. Jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaannya apakah mau di tempat yang ramai dengan kompleksitas seperti tadi jalan yang ramai atau dengan jalan tol yang sempit tapi kecepatan informasinya tinggi. Namanya itu agile system. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan ini suara saya echo ya. Oke, jadi udah jelas Pak. Iya, betul. Nah, nanti kita kan bakal jadi manajer nih ceritanya. Nggak mungkin aja kita begini-begini terus ya. Mungkin kita punya perusahaan sendiri. Nah, biasanya dilupakan oleh pemimpin itu ada dinamika. Dinamika lingkungan ekosistem dari itu lebih cepat dibandingkan kita buat sistem. Ya, saya berikan contoh ya. Saya teruskan dengan contohnya. Bentar. Saya berikan contoh ini cara disiplin menerapkan ilmu GRC adalah seperti ini. Yaitu kita melihat apa sih yang menjadi risiko yang paling berbahaya, yang mana yang tidak bisa kita kelola. Pertama lihat value-nya, nilai apa yang bisa kita jadikan kompetisi, yang bisa kita tawarkan, kemudian risiko yang paling besar. Setelah itu kita kelola dan kita catat. Nah, ini saya berikan contoh dari ilmu ini, yaitu ini adalah sebuah perusahaan perminyakan dan gas. Mereka melihat apa saja yang bisa ditawarkan yang merupakan rutinitas dan juga nilai lebih. Jadi mereka melihat value-nya adalah dalam bisnisnya mereka bisa menawarkan sistem pergudangan, kemudian penyulingan minyak, mereka juga bisa menawarkan pemipaan, apakah kontrak pembuatan pipa, kemudian pemasangan pipa,
atau bisa mereka menawarkan kepakaran. Nah, semua ini merupakan nilai jual yang punya risiko sendiri-sendiri. Dari nilai tersebut, mereka bersaing dengan beberapa kompetitor untuk menjual hal tersebut. Jadi mereka tahu apa sih kemampuan mereka, apa barang dagangan mereka, ini barang dagangan mereka. Kemudian setelah tahu barang dagangannya, mereka mencari cara bagaimana supaya barang ini kalau dijual, risikonya apa. Jadi kalau mereka lihat, kalau yang mereka memanfaatkan enterprise resource management dari KOSO, kalau perminyakan mungkin risikonya apa risikonya. Kalau mereka menjual pergudangan seperti apa. Kalau mereka menjualkan minyak bumi seperti bagaimana lokasinya. Mereka hitung risiko-risikonya, kerugiannya, bagaimana melindungi. Nah, setelah itu mereka menjadi berani karena mereka tahu bahwa mereka memiliki kemampuan buat mengelolanya. Jadi mereka menghitung apa value-nya, setelah value-nya, hitung risikonya. Kemudian mereka melihat apa dukungan dari kemampuan mereka untuk memperoleh untung tersebut. Apa yang menjadi penggeraknya? Apakah penggeraknya ada modal joint venture, ada manajemen royalty, dan mereka melihat apa saja penggeraknya. Kemudian mereka mengembangkan jika ternyata penggeraknya kurang, mereka buat sendiri apa yang bisa menjadi penggeraknya, pendukungnya. Apa membuat di sini ada land acquisition dan mereka mempunyai lahan perminyakan sendiri yang tidak harus sewa, eksplorasi lebih dalam, ya research and development-nya jika ternyata penggeraknya kurang, dukungannya kurang, ya mereka menginovasi sendiri supaya nilai-nilai biaya operasinya menjadi lebih rendah. Biasanya mereka memanfaatkan cost leadership. Jadi mencari biaya-biaya yang lebih rendah dengan cara membeli tanah sendiri, mengelola sendiri, menginovasi sendiri. Akhirnya mereka menjadi lebih untung karena sudah punya kemampuan, sudah bisa mengolah sendiri, sudah bisa berinovasi, mereka merasa lebih untung. Kemudian jangan dilupakan dalam GRC mereka cari resiko yang paling bahaya. Apa sih yang paling berbahaya? The killer risk itu apa? Ini mudah sekali, tinggal cari value-nya. Kalau value-nya kurang, cari pendukungnya. Pendukungnya apakah bisa sustainable? Kalau tidak sustainable, berinovasi supaya bisa sustainable. Setelah itu cari resiko yang paling berbahaya. Pertama, harga komoditas, ini saingan dari harga minyak misalkan. Politik sekarang itu menentukan harga minyak. Bagaimana kalau terjadi masalah pada pipa, kebakaran, kebocoran, bagaimana cara itu risiko-risiko yang cukup besar. Kemarin terjadi kebakaran ya di salah satu tempat penampungan minyak, itu juga salah satu risiko sebetulnya yang mungkin harusnya jarang terjadi. Itu termasuk yang sifatnya kalau dalam distribusi namanya poisson. Poisson itu berarti kemungkinannya sangat kecil terjadi. Nah, tapi kalau terjadi impact-nya besar. Jadi kalau dalam risiko kita menghindari yang namanya poisson itu, jadi sangat kecil tetapi impact-nya besar. Contohnya kebakaran seperti itu. Kemudian kalau bagaimana kalau terjadi ledakan ya macam-macam lah. Risiko-risiko tersebut merupakan kita cari domainnya, kita hitung mana bagaimana cara menghindarinya. Setelah semuanya 3 kemampuan tadi, kita tahu untungnya, tahu cara mengembangkan, tahu risikonya, ya baru mereka berani mengelola. Nah, inilah ilmu GRC. Ini ilmu GRC. Setelah itu mereka mencari bagaimana caranya supaya bisa memperoleh keuntungan, misalkan. Mereka manfaatkan, misalkan mereka gunakan lagi untuk misalkan untuk akses pada listrik, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan human resources, inventory, ya, sistem pembayaran seperti apa. Nah, itu contoh dari GRC yang paling sederhana. Jadi pada manufaktur mereka mengelola, kemudian mereka menghitung mana aset mereka, itu asetnya, sumber daya manusianya siapa, spare part-nya bagaimana sistem pembayarannya, mereka rancang semuanya. Sehingga mutar menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan. Itu GRC-nya. Sistem yang paling kita pakai mungkin sistem untuk sistem yang bisa meningkatkan kehandalan. Jadi, bagaimana kontrol lingkungannya, nah, semuanya sudah terkontrol dan termonitor. Ingat ilmu dari magister informasi,
itu adalah controllable and observable. Jadi kalau semuanya sudah terkontrol dan semuanya sudah terukur, terobserve, bisa ada feedback-nya, maka ilmu apapun dalam GRC ini bisa jalan. Tadi kan OCG cerita ada sistemnya, tapi tidak bisa terawasi. Tidak ada masukan kepada Dewan Direksi. Nah, dari sana, apa yang mereka pergunakan? Di sini mereka memanfaatkan Salman Oxley, kemudian mereka menggunakan beberapa ilmu untuk meningkatkan pencegahan risiko sampai 90%. Nanti contoh-contoh lain silakan lihat di sebelah sini ada contoh-contoh mengenai apa tentang kesehatan, ada juga contoh pada pesawat terbang. Nanti sambil setelah tarawehan silakan baca ya, sambil menunggu sahur mungkin silakan baca. Ini contoh-contoh GRC pada manufaktur, pada kesehatan, juga pada pesawat terbang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau tanyakan hari ini? Mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mungkin kuliah kita tidak lama-lama ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga puasanya tetap lancar dan diberi kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama.